Rina tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya dengan Adrian akan membawanya ke dalam kehidupan yang penuh tekanan dari keluarga suaminya, terutama dari Ibu Siska, mertuanya. Sejak awal, Ibu Siska sudah menunjukkan ketidaksukaannya. Adrian, kamu itu lulusan luar negeri, punya usaha sendiri, kenapa malah pilih perempuan biasa seperti dia? Kamu bisa dapat yang lebih baik, lebih selevel, ujar Ibu Siska, beberapa bulan sebelum pernikahan mereka. Namun, Adrian tetap teguh dengan keputusannya. Baginya, Rina adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih sayang. Ia tidak peduli dengan latar belakang keluarga Rina yang sederhana. Setelah menikah, Rina berusaha keras untuk mengambil hati mertuanya. Ia selalu bersikap hormat, membantu di rumah, dan memastikan semua acara keluarga berjalan dengan lancar. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, Ibu Siska tetap saja merendahkannya. Setiap kali ada acara keluarga, pasti ada sindiran yang dilontarkan Rina. Kamu nggak capek ya tinggal di rumah yang besar begini? Biasanya kan rumahmu kecil. Pasti terasa aneh, ya? Atau, saat Rina membawakan makanan yang ia masak sendiri, Ibu Siska hanya mencicipi sedikit lalu berkata, "Ya, lumayanlah. Tapi jauh dari makanan yang biasa kita makan di restoran bintang 5. Adrian sering membela istrinya. Tetapi Rina selalu menahan suaminya agar tidak membalas ibunya. Biarkan saja, Mas. Aku nggak mau memperburuk hubungan," kata Rina. Setiap kali Adrian marah karena ibunya keterlaluan. Namun, meskipun ia berkata demikian, jauh di dalam hatinya, Rina merasa sakit. Ia tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keluarga sederhana. Tetapi apakah itu membuatnya lebih rendah dari yang lain? Suatu hari, keluarga besar Adrian mengadakan acara buka puasa bersama di sebuah restoran mewah yang terkenal. Seperti biasa, Rina datang dengan senyum dan sikap sopan. Namun, malam itu, Ibu Siska berencana memberikan pukulan yang lebih keras di depan seluruh keluarga besar. Dan Rina sudah siap menghadapinya. Acara buka puasa keluarga besar Adrian diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Meja panjang sudah dipenuhi berbagai hidangan istimewa, mulai dari sup lobster, steak wagyu, hingga berbagai makanan penutup berkelas. Semua orang terlihat antusias berbincang, tetapi Rina bisa merasakan tatapan tajam dari Ibu Siska sejak awal ia datang. Saat makanan mulai dihidangkan, Ibu Siska membuka pembicaraan dengan nada yang terdengar akrab, tetapi penuh sindiran. "Wah, Rina, pasti senang sekali ya bisa makan di tempat semewah ini. Jarang-jarang, kan?" katanya dengan senyum sinis. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan, merasa tak nyaman, tetapi tak ada yang berani menegur. Rina hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Alhamdulillah, Bu. Rezeki bisa berbuka bersama keluarga besar." Namun, Ibu Siska tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke salah satu keponakannya yang baru saja lulus kuliah dan berkata, "Kamu harus cari pasangan yang selevel. Ya, jangan sampai kayak Adrian. Sudah sukses tapi nikah sama yang gak sebanding. Kan kasihan, nanti harus kerja lebih keras sendiri." Adrian mulai geram dan hendak membalas, tetapi Rina kembali menahan tangannya di bawah meja. Namun, puncaknya terjadi ketika pelayan mulai membagikan makanan penutup. Ibu Siska tertawa kecil sambil menatap hidangan di piring Rina. "Dulu waktu masih di kampung, kamu makan apa, Rina?" "Paling nasi sama sambal terasi. Ya? Lihat ini, sekarang kamu bisa makan hidangan mahal seperti creme brulee. Kalau bukan karena keluarga ini, kamu nggak akan pernah bisa merasakannya, kan?" Beberapa orang mulai berbisik, merasa tidak nyaman dengan ucapan tersebut. Adrian menatap ibunya tajam, sementara beberapa saudara lain pura-pura sibuk dengan ponselnya. Suasana menjadi hening. Saat itu, Rina mengangkat kepalanya dan menatap mertuanya dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi menahan diri. Jika Ibu Siska ingin mempermalukannya di depan keluarga besar, maka inilah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. "Ibu benar. Saya dulu sering makan nasi dan sambal terasi. Tapi ibu lupa satu hal, dari sanalah saya belajar bekerja keras. Dan justru karena itu, saya yang membayar tagihan makan malam kita semua malam ini," kata Rina sambil meletakkan sebuah kartu di tengah meja. Semua orang terkejut. Ibu Siska yang tadinya begitu percaya diri, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya hanya diam mulai tersenyum kecil, menunggu reaksi selanjutnya. Malam itu, Rina bukan lagi menantu yang bisa dihina sesuka hati. Ia adalah seorang wanita yang telah membuktikan dirinya tanpa perlu menjatuhkan orang lain.
Suasana di meja makan mendadak hening setelah Rina meletakkan kartu di tengah meja. Semua mata kini tertuju padanya, terutama Ibu Siska yang wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Maksud kamu apa, Rina? Suara Ibu Siska sedikit bergetar, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan gengsinya. Rina tetap tersenyum, tetapi kali ini bukan dengan senyum mengalah seperti biasanya. Ia mengambil napas dalam sebelum berbicara, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas. Ibu bilang saya tidak akan bisa merasakan makanan seperti ini kalau bukan karena keluarga ini. Tapi sebenarnya, restoran tempat kita berbuka puasa hari ini adalah salah satu restoran yang saya bangun sendiri. Saya yang memilih menu makanannya, saya yang mengelola bisnisnya, dan saya yang memutuskan siapa yang bisa makan di sini. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa saudara yang tadinya diam kini mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Ibu Siska tertawa kecil, meski jelas terlihat gugup. Jangan bercanda, Rina. Restoran ini kan tempat orang-orang kelas atas makan. Mana mungkin. Belum selesai ia berbicara, Rina mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah berkas yang ternyata adalah laporan keuangan restoran. Dengan tenang, ia menyerahkannya ke Adrian yang langsung melihatnya dan mengangguk sebelum meletakkannya di meja agar semua orang bisa melihat. Ini laporan keuntungan restoran saya, Bu. Restoran ini bukan hanya milik saya, tapi juga bagian dari jaringan bisnis yang saya rintis sejak sebelum menikah dengan Adrian. Mungkin ibu tidak pernah peduli, tapi selama ini saya membangun usaha tanpa bantuan siapapun, termasuk keluarga ini. Dan malam ini, saya yang membayar seluruh tagihan makanan kita sebagai rasa terima kasih kepada keluarga suami saya. Kata Rina dengan nada tegas namun tetap lembut. Ibu Siska terdiam. Tangannya yang sedang memegang sendok sedikit gemetar. Rina bisa melihat bagaimana wanita itu mencoba mencari celah untuk membalikan keadaan. Tetapi kali ini, ia tidak punya cara untuk meremehkan Rina lagi. Beberapa saudara Adrian yang sebelumnya hanya menjadi penonton mulai bersuara. Aku sering dengar restoran ini sukses banget, ternyata pemiliknya Rina. Keren sekali, ujar salah satu sepupu Adrian. Wah, jadi benar kata orang-orang. Aku pernah baca di majalah bisnis tentang pengusaha perempuan muda yang sukses di industri kuliner. Ternyata itu kamu, Rina. Tambah yang lain, mata Ibu Siska membesar. Ia jelas tidak pernah menyangka bahwa menantu yang selama ini ia hina ternyata memiliki reputasi sebesar itu. Adrian menatap istrinya dengan bangga, lalu menggenggam tangannya di atas meja. Aku selalu tahu kamu luar biasa. Aku hanya menunggu kapan kamu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ibu Siska menelan ludah. Harga dirinya yang selama ini ia banggakan kini terasa runtuh di depan keluarga besar. Ia telah meremehkan Rina selama ini, hanya untuk akhirnya dipermalukan oleh fakta bahwa menantu yang ia hina adalah seseorang yang lebih sukses dari yang ia bayangkan. Namun, Rina tidak ingin mempermalukan mertuanya lebih jauh. Dengan suara lembut, ia berkata, saya tidak pernah merasa rendah diri dengan latar belakang saya, Bu. Justru karena saya berasal dari keluarga sederhana, saya bisa belajar lebih banyak tentang perjuangan dan kerja keras. Saya harap setelah ini, Ibu bisa melihat saya bukan dari harta yang saya miliki, tapi dari usaha yang saya lakukan. Untuk pertama kalinya, Ibu Siska tidak bisa berkata-kata. Malam itu, untuk pertama kalinya juga, ia mulai melihat Rina dengan cara yang berbeda. Semua mata tertuju pada Ibu Siska, yang kini duduk dengan wajah memerah. Beberapa anggota keluarga besar masih berbisik, terkejut dengan fakta yang baru saja terungkap. Ibu Siska menggenggam sendoknya erat-erat, berusaha mempertahankan wibawanya. Ia membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar. Harga dirinya menolak untuk mengakui kesalahannya, tetapi fakta yang disajikan Rina begitu jelas. Sementara itu, Rina tetap duduk dengan tenang, wajahnya lembut tetapi sorot matanya tajam. Malam ini, ia bukan lagi menantu yang hanya bisa diam dan menerima hinaan. Malam ini, ia berdiri sebagai dirinya sendiri, seorang wanita yang telah berjuang keras untuk mencapai kesuksesannya. Keheningan yang mencekam akhirnya dipecahkan oleh salah satu paman Adrian, Pak Haris, yang sedari tadi menyimak dengan serius. Luar biasa sekali, Rina. Saya salut dengan kerja kerasmu. Ternyata selama ini kita memiliki pengusaha sukses di dalam keluarga, tetapi tidak ada yang tahu, ujarnya sambil tersenyum bangga. Sepupu-sepupu Adrian mulai ikut bersuara. Aku sering makan di restoran ini, ternyata pemiliknya kakak ipar sendiri. Wah, aku jadi makin bangga. Rina. Kalau ada kesempatan, aku ingin belajar bisnis darimu. Suasana mulai berubah. Yang awalnya penuh ketegangan,
kini dipenuhi dengan rasa kagum terhadap Rina. Namun, di tengah pujian yang mengalir untuk Rina, Ibu Siska masih berusaha menyelamatkan harga dirinya. Dengan suara pelan tetapi masih berusaha tegas, ia berkata, "Jadi, kamu diam-diam membangun semua ini tanpa memberitahu keluarga? Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Rina tersenyum tipis. "Saya selalu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga, Bu, bukan sebagai seseorang yang harus membuktikan diri setiap saat. Tapi ibu tidak pernah bertanya, dan saya juga tidak merasa perlu membanggakan diri. Saya lebih memilih menunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata." Ibu Siska menunduk, wajahnya sulit dibaca. Mungkin ada rasa malu, mungkin ada rasa menyesal, atau mungkin ia masih mencoba mencari cara untuk menyelamatkan egonya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi meremehkan Rina seperti dulu. Adrian, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya angkat bicara. Dengan nada lembut tetapi tegas, ia berkata, "Bu, selama ini Rina sudah cukup bersabar. Aku harap setelah malam ini, ibu bisa lebih menghargai dia. Karena dia bukan hanya istriku, tetapi juga seorang wanita hebat yang pantas mendapatkan penghormatan dari siapapun, termasuk ibu." Ibu Siska terdiam. Ia menatap sekeliling, melihat bagaimana seluruh keluarga kini mendukung Rina, bukan dirinya. Sesuatu dalam dirinya perlahan mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menantu yang selama ini ia hina ternyata lebih kuat, lebih sukses, dan lebih berharga dari yang ia bayangkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menunduk dan mulai menyuap makanannya dengan pelan. Itu bukan permintaan maaf, tetapi semua orang di meja makan tahu bahwa malam ini, Rina telah memenangkan pertarungan harga diri tanpa harus merendahkan siapapun. Suasana meja makan perlahan kembali mencair. Percakapan mulai bergeser ke arah yang lebih santai, tetapi sesekali masih ada yang melirik ke arah Ibu Siska, menunggu reaksinya. Adrian menggenggam tangan Rina di bawah meja, memberikan isyarat dukungan. Rina membalas dengan senyuman kecil. Ia tidak pernah berniat mempermalukan Ibu Siska, hanya ingin menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Tak lama kemudian, salah satu pelayan restoran datang membawa tagihan. Ia menghampiri Rina dengan hormat dan menyerahkan bil makan malam itu. Rina menerimanya dengan santai, kemudian mengambil kartu kredit dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Saat itulah Ibu Siska akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya, jauh berbeda dari nada meremehkan yang biasa ia gunakan. "Rina," panggilnya, agak ragu-ragu. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan wanita itu. Ibu Siska menatap menantunya sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang kata-kata yang tepat. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Kamu sejak kapan membangun semua ini?" Rina menatap mertuanya dengan tenang. "Sejak sebelum menikah dengan Adrian, Bu. Saya memulainya dari nol, jatuh bangun sendiri tanpa bantuan siapapun. Tidak mudah, tapi saya selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati." Ibu Siska terdiam. Wajahnya masih menyiratkan sisa gengsi, tetapi ada sesuatu yang lain di sana, sebuah pengakuan yang belum terucap. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan berkata, "Aku tidak menyangka. Aku kira kamu hanya menumpang hidup dengan Adrian." Rina tersenyum lembut. "Saya tidak pernah ingin menumpang hidup, Bu. Saya ingin berjalan sejajar dengan suami saya, bukan di belakangnya." Hening sejenak. Kemudian, untuk pertama kalinya, Ibu Siska mengangguk pelan. Itu bukan permintaan maaf langsung, tetapi bagi Rina, itu sudah cukup sebagai awal. Acara buka puasa berakhir dengan suasana yang jauh lebih baik dari yang diduga. Beberapa anggota keluarga mulai berbincang lebih akrab dengan Rina, menanyakan tentang bisnisnya. Bahkan ada yang meminta tips berbisnis darinya. Saat hendak pulang, Ibu Siska tiba-tiba menghampiri Rina di depan pintu restoran. "Rina, terima kasih sudah mentraktir keluarga malam ini," katanya pelan, sedikit canggung. Rina tersenyum, memahami bahwa ini adalah cara mertuanya mengakui keberadaannya tanpa kehilangan harga diri. "Sama-sama, Bu. Semoga lain kali, saya bisa menjamu ibu di restoran saya yang lain." Ibu Siska mengangguk kecil sebelum berjalan pergi. Adrian, yang menyaksikan interaksi itu, tersenyum bangga. "Aku tahu suatu hari kamu akan mendapatkan respek dari ibu. Ini baru permulaan, tapi aku yakin setelah ini semuanya akan lebih baik." Rina menggenggam tangan suaminya dan berkata, "Aku tidak butuh respek karena kekayaan, Mas. Aku hanya ingin dihargai sebagai diri sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina merasa benar-benar diterima,
Bukan karena latar belakangnya, bukan karena siapa suaminya, tetapi karena dirinya sendiri.